Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah fungsi khas sebesar 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Matematika. Bab yang akan kita bahas adalah deret Fourier, kasus khusus untuk kondisi Dirichlet dan identitas Parseval. Nah, kita akan mengulang kembali apa yang disebut sebagai definisi deret Fourier. Misalkan kita mempunyai fx yang tertentu dalam interval min L, L dan di luar interval ini oleh fx ditambah 2L sama dengan Fe. Berarti fx itu memiliki periode sebesar 2L ya, dilihat dari sini. Nah, deret Fourier itu berhubungan dengan fx yang diberikan oleh fx itu sama aja dengan A0 dibagi 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Jadi kalau kita perhatikan definisinya di sini, ada yang kita sebut sebagai A0, AN, dan BN. Nah, A0, AN, dan BN ini kita sebut sebagai koefisien Fourier. Nah, bagaimana menghitung AN dan BN? AN-nya itu sama aja dengan 1 per L, integral dari min L sampai L, fx cos NPX per L dx. Sedangkan BN, 1 per L, integral min L sampai L, fx sin NPX per L dx. Jadi kalau AN itu integral dari fungsinya dikali dengan cos dx ya. Kalau yang BN, integral dari fungsinya dikali dengan sin. Nah, sama ya, ini hampir mirip, tapi cuma beda sedikit. Untuk N yang sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, jika kita mempunyai fx yang memiliki periode sebesar 2L, maka koefisien Fourier AN dan BN dapat ditentukan serupa dari persamaan tadi. Ya, maka AN itu sama aja dengan 1 per L integral C sampai C ditambah 2L. fx cos NPX per L dx ya. Sementara BN-nya juga sama, ya hampir mirip, cuma di sini diganti dengan sin. Dengan C adalah sembarang bilangan real. Nah, untuk kasus khusus ketika kita peroleh C-nya sama dengan min L, ya ini kita ganti dengan min L, ini kan min L, yang sini min L ditambah 2L, berarti kan kembali dari min L sampai L. Jadi dia akan kembali ke persamaan tadi, persamaan sebelumnya yang ini ya. Min L sampai L. Nah, bagaimana menentukan A0? A0 itu ketika kita peroleh ketika N-nya sama dengan 0. Maka kita ganti N di sini dengan 0 ya. Ya enggak? Berarti A0 itu sama aja dengan 1 per L integral min L sampai L fx cos 0 px per L. Ini kan sama aja dengan cos 0. Cos 0 kan nilainya 1. Berarti A0 itu sama aja dengan 1 per L integral min L sampai L fx dx. Nah, kalau kita diminta mencari A0 per 2, berarti tinggal kita bagi aja nilai ini kita bagi dengan 2. Berarti A0 per 2 adalah ini dibagi dengan 2. Atau 1 per 2L dari integral ini ya. Dengan kata lain, ini sama aja dengan min dari fx untuk satu periode. Oke, kita bahas definisi dari kondisi Dirichlet. Ya. Misalkan kita memiliki fx yang ditentukan dan bernilai tunggal. Kecuali mungkin pada sejumlah titik-titik terhingga pada interval min L, L. fx periodik di luar interval min L, L dengan periode sebesar 2L, dan fx dan f aksen x itu kontinus sebagian-sebagian dalam interval min L, L. Maka deret Fourier fx ini ya itu konvergen ke fx jika x adalah titik di mana fx itu kontinu. Dan dia konvergen ke fx ditambah 0 ditambah dengan fx dikurangi 0 dibagi 2 jika x adalah titik di mana fx diskontinu. Nah, jadi nanti kita harus mendefinisikan ulang fungsi tersebut ya. Untuk titik-titik yang dia menyebabkan fx itu diskontinu. Nah, sementara fx ditambah 0 dan fx dikurang 0 ini merupakan limit kanan dan limit kiri ya dari fungsi fx tersebut di x. Definisi berikutnya adalah identitas Parseval. Nah, identitas Parseval ini berhubungan dengan syarat Dirichlet yang di depan tadi ya.
Jika kita mempunyai AN dan BN yang merupakan koefisien Dirichlet Fourier yang bersesuaian dengan Fx, dan Fx harus memenuhi syarat Dirichlet yang ada di depan tadi, maka identitas Parsevalnya adalah 1/L integral min L sampai L, Fx kita kuadratkan, dx ya. Ini kita perhatikan nih. Sama aja dengan A0 kuadrat dibagi 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kuadrat ditambah BN kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari definisi identitas Parseval ketika Fx sudah memenuhi syarat Dirichlet. Untuk mempermudah kita bahas contoh 1. Diberikan fungsi Fx ya, yang bernilai 0 pada interval min 5 kurang dari x kurang dari 0 dan bernilai 3 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 5 dengan periode 10. Ya, kalau kita perhatikan ya, periodenya 10. Tentukanlah yang A koefisien Fouriernya, berarti AN, A0 dan BN. Kemudian tentukan Dirichlet Fouriernya, berarti kan berhubungan dengan definisi dari Dirichlet Fourier. Yang ke C, gunakan kondisi Dirichlet untuk membuat Dirichlet Fourier yang berkaitan dengan fungsi Fx yang konvergen pada interval min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Berarti nanti kita akan mendefine ulang untuk x sama dengan min 5, x sama dengan 0, dan x sama dengan 5. Yang ke D, karena dia sudah mempunyai kondisi Dirichlet, maka kita bisa mencari identitas Parseval dari Dirichlet Fourier yang berkaitan dengan fungsi Fx tadi ya, fungsi Fx yang ini. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita gambar grafik fungsi ini dengan periode 10. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Bagaimana gambar ini? Sesuai dengan definisi ini, Fx kan sama dengan 0 pada interval min 5 kurang dari x kurang dari 0. Berarti kan ini ya. Nih, min 5 kurang dari x kurang dari 0, nilainya sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Sementara Fx sama dengan 3 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 5. Berarti di sini. Pada interval 0 kurang dari x kurang dari 5 bernilai 3. Dia periodik ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk mencari koefisien Fourier yang berkaitan dengan fungsi Fx. Berarti kita diminta untuk mencari AN, A0, dan BN. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tentukan saja, periodenya kan 2L sama dengan 10, maka L-nya sama dengan 5. Nah, batas integralnya bisa menggunakan definisi yang pertama ataupun yang kedua sama aja. Kalau mau pakai yang kedua, ya kita misalkan dia C sampai C ditambah 2L. Maka batasnya dari min 5 sampai 5, karena kita pilih C-nya sama dengan min 5. Ya. Integral dari min 5 sampai 5, L-nya sama dengan 5, 1/5 ya. Fx cos npx per L-nya 5 dx. Kita ulangi ya. AN-nya kan sama aja dengan 1/L integral dari C sampai C ditambah 2L, Fx cos npx per L dx. Kita ganti C dengan min 5 dan L dengan 5. Min 5 ditambah 10 kan 5. Sini juga 5. Oke, dapatlah yang ini ya. Ya. Kemudian, karena Fx-nya ini bernilai 2, yaitu pada interval min 5 sampai 0 itu bernilai 0, dan interval 0 sampai 5 bernilai 3, maka kita pecah dia menjadi 2. Ya, integralnya. Integral dari min 5 sampai 0 bernilai 0, dan integral dari 0 sampai 5 bernilai 3. Betul? Ya. Yang ini, itu kan sama dengan 0 ya. Oke. Sementara yang ini, itu 3-nya bisa kita keluarkan, kita kali dengan 1/5. Dapatlah 3/5. Integral dari 0 sampai 5 cos npx per 5 dx. Integralnya cos kan sin ya. Kemudian ini kita balik jadi 5 per np. npx per 5, batasnya dari 0 sampai 5. Kita masukkan, kemudian kita kalikan, dapatnya 0 ya. 0. Nah, berarti kita peroleh AN-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika N-nya sama dengan 0, maka kita peroleh A0. A0-nya adalah 3/5 dari integral ini tadi. Ya, integral dari 0 sampai 5 cos 0 kali Bx per 5 dx. Atau 3/5
integral dari 0 sampai 5, 1 dx ya. Dapatnya 5 ya. 5 kali 3 per 5 dapatlah 3. Sehingga kita sudah memperoleh AN sama dengan 0 dan A0 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari BN dengan cara yang sama. Kalau AN kita kali dengan cos, kalau BN kita kali dengan sin ya. Kemudian kita pecah, ini min 5 sampai 5. Kita pisah jadi min 5 sampai 0 bernilai 0 fungsi fx-nya ya. Kemudian dari 0 sampai 5 bernilai 3. Oke. Kemudian kita integralkan, integralnya dari sin kan min cos. Ya, ini kita balik nih, npx per 5 ini. Turunannya kita balik, taruh depannya, min 5 per np cos npx per 5. Batasnya dari 0 sampai 5. Nah, ini kita masukkan batas atas dikurang batas bawah, kemudian kita kali dengan 3 per 5, dapatlah 3 kali 1 min cos np per np. Nah, sehingga kita sudah memperoleh koefisien deret Fourier, yaitu A0 sebesar 3, AN sebesar 0, dan BN sebesar 3 kali 1 min cos np per np. Nah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan nomor kedua, yaitu deret Fourier yang berkaitan dengan fungsi fx. Karena tadi kita sudah mendapatkan A0-nya sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, A0-nya sama dengan 3, dan BN-nya sama dengan 3, 1 min cos np per np, maka kita peroleh deret Fourier-nya adalah fx yang sama dengan ini ya. Kita ganti A0 dengan 3. 3 per 2 ya, kan A0 per 2 jadi 3 per 2. AN-nya sama dengan 0, ini 0 ya. Berarti tinggal yang ini, BN-nya 3 kali 1 min cos np per np sin npx per 5 ini. Udah kita kali ya. Oke, kemudian sigma ini kita proses ya. Kemudian kita masukkan n-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, ketika kita masukkan n-nya sama dengan 1, dapatlah yang ini, sin px per 5 ya. 6 per pi ini keluar dari ini ya. Nanti dicoba lagi ya ini ya. Kenapa kok bisa bentuknya seperti ini? Ini yang n sama dengan 1, ini yang n sama dengan 2, ini yang n sama dengan 3, dan seterusnya. Nanti dicek lagi. Sehingga kita memperoleh deret Fourier yang berkaitan dengan fungsi fx, yaitu fx sama dengan 3 per 2 ditambah dengan 6 per pi dari sin px per 5 ditambah sepertiga sin 3px per 5 ditambah seperlima sin 5px per 5 ditambah sepertujuh sin 7px per 7 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang C, nilai fx pada x sama dengan min 5, x sama dengan 0, x sama dengan 5, agar deret Fourier yang berkaitan dengan fungsi fx konvergen untuk min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Maka kita harus mengecek dulu apakah fx itu memenuhi persyaratan Dirichlet ya. Maka deret ini konvergen ke fx di semua titik di mana fx kontinu dan ke fx ditambah 0 ditambah fx min 0 per 2 di titik-titik di mana fx diskontinu. Berarti kita cari dulu titik-titik di mana fungsi ini diskontinu, yaitu pada ujung-ujung titik ya. Yaitu pada x sama dengan min 5, x sama dengan 0, dan x sama dengan 5. Dan dia itu konvergen pada 3 ditambah 0 dibagi 2 ya. Yang sama aja dengan 3 per 2. Sehingga kita dapat mendefinisikan ulang fungsi fx ini, yaitu dia kontinu pada fungsi tersebut, ya pada 0 dan 3, kemudian pada ujung-ujungnya kita define berdasarkan ini. Ya, ini diperoleh dari sini ya. Jadi dx sama dengan min 5 bernilai 3 per 2, dx sama dengan 0 bernilai 3 per 2, dan dx sama dengan 5 bernilai 3 per 2. Sedangkan pada interval ini, min 5 kurang dari x kurang dari 0 sama dengan 0 sesuai dengan fungsi di awal, ya, define di awal. 0 kurang dari x kurang dari 5 sama dengan 3 sesuai dengan contoh soalnya tadi ya. Maka deret ini akan konvergen pada x ke fx untuk min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Oke, lanjut. Identitas Parseval dari deret Fourier yang berkaitan dengan fungsi fx.
Jadi ketika dia sudah memenuhi kondisi Dirichlet, maka kita bisa mencari identitas Parsevalnya. Bagaimana caranya? Kita pandang kembali definisi dari identitas Parseval ya. Jadi dia itu mempunyai definisi pada ruas kiri ini dan ruas kanan. Maka kita akan mencari masing-masing ya, sendiri-sendiri. Untuk yang ruas kiri, kita cari dulu nih. 1/L integral min L sampai L fx kuadrat dx. Ya, sama aja dengan 1/5 integral min 5 sampai 5 fx kuadrat dx. Kita pisah dia dari min 5 sampai 0 bernilai 0. Kita kuadratkan dx, kemudian integral dari 0 sampai 5 bernilai 3, kita kuadratkan dx ya. Oke, berarti 1/5 kali 9x batasnya dari 0 sampai 5. Kita masukkan, dapatlah nilainya 9. Ini untuk yang ruas kiri. Sementara untuk yang ruas kanan juga kita proses. Ruas kanan itu kan A0/2 dibagi 2. A0-nya kan 3 ya. 3 kuadrat berarti 9/2. Sementara untuk yang sigma, N sama dengan 1 sampai tak hingga ini, AN kuadrat ditambah BN kuadrat ini, yang AN-nya kan tadi 0 ya. Berarti kan tinggal yang BN-nya yang ini, yang kita kuadratkan. Berarti sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 3 kuadrat, 9. Berarti kan 9, 1 min cos NP dikuadratkan, dibagi dengan N kuadrat per Pi kuadrat. Oke, ditambah dengan 9/2. Saya ulangi ya. Jadi untuk yang ruas kanan ini kan, A0-nya kan sama dengan 3. 3 dikuadratkan kan 9/2. Sementara AN-nya itu kan 0. Ya, berarti tinggal BN-nya saja. BN-nya kita kuadratkan, 3 kuadrat, 9. 1 min cos NP kuadrat, ini. NP dikuadratkan, ini. N kuadrat, Pi kuadrat. Sigmanya masih ada. Kan baru kita proses BN-nya yang kita kuadratkan. Kemudian kita masukkan ketika N-nya sama dengan 1, dapatlah ini. N-nya sama dengan 2, dapat ini. N-nya sama dengan 3, dapat ini. N-nya sama dengan 4, dapat ini. Dan seterusnya ya. Tanda titik 3 ini melambangkan untuk yang batasnya tak hingga ya. Dari N sama dengan 1 sampai tak hingga sigmanya. Kemudian kita proses, kita perhatikan. Untuk cos NP yang sama dengan min 1 ketika N-nya ganjil. Sementara cos NP itu sama dengan 1 ketika N-nya genap. Nah, yang ganjil mana, yang genap mana? Ya. Kamu kita perhatikan kalau yang N-nya ganjil, ya ini ganjil nih, cos-nya 1 nih. Ini genap 2, ini ganjil 3, ini genap 4. Ya. Jadi kalau ganjil bernilai min 1, jadi 1 min 1, kalau dia bernilai genap bernilai 1. Berarti 1 min 1 kuadrat. Ya. Ini. Oke, ulang ya. Jadi untuk N-nya yang ganjil, cos NP itu bernilai min 1. Untuk N-nya yang genap, cos NP bernilai 1. Berarti ini yang ganjil bernilai min 1. Ini yang min 1 ganjil. Ini yang genap bernilai 1. Ini juga 1. Kita proses ya. Kita kerjakan. Kita peroleh ruas kanan adalah 9/2 ditambah 36 per Pi kuadrat. 1 ditambah 1/3 kuadrat. 1/5 kuadrat. 1/7 kuadrat. Dan seterusnya. Sehingga antara ruas kiri dan ruas kanan tadi kita samakan. Berarti kan 9 sama dengan 9/2 per ini ya. Kita pindah ruas 9/2-nya, kemudian kita kalikan ya. Kita bagi dengan 36 Pi per kuadrat atau kita kali dengan Pi kuadrat per 36. Kita coret, kita proses, dapatlah Pi kuadrat per 8 sama dengan 1 plus ini ya. 1/3 kuadrat ditambah 1/5 kuadrat ditambah 1/7 kuadrat dan seterusnya. Ini adalah identitas Parseval dari deret Fourier fx-nya. Oke. Ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Untuk soal yang pertama adalah fungsi fx sama dengan 5 pada interval min 4 kurang dari x kurang dari 0. Dan bernilai 0 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 4 dengan periode sebesar 8.
Pertanyaan pertama, tentukan koefisiennya, berarti AN, A0, dan BN. Tentukan direct Fourier-nya. Setelah kita mendapatkan koefisien, bisa kita bentuk direct Fourier-nya, Fx, berdasarkan definisi direct Fourier. Kemudian, gunakan kondisi Dirichlet untuk mendefine ulang pada titik X sama dengan min 4, X sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Karena titik tersebut itu menyebabkan Fx discontinue. Kemudian, karena dia sudah memenuhi kondisi Dirichlet, kita bisa mencari identitas Parsevalnya ya. Oke. Begitu juga untuk soal nomor 2. Kita mempunyai fungsi fx bernilai 8 pada interval 0 kurang dari x kurang dari 2, dan bernilai min 8 pada interval 2 kurang dari x kurang dari 4 dengan periodenya sebesar 4. Tentukan koefisiennya, tentukan direct Fourier-nya, tentukan define ulang pada X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4, ya, pada titik-titik yang menyebabkan fungsi itu discontinue. Kemudian, setelah dia memenuhi kondisi Dirichlet, kita bisa mencari identitas Parseval dari direct Fourier yang berkaitan dengan fungsi fx tersebut.